ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu,
syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berada di awal bulan di tahun ini, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan, amin. Mari di awal tahun kita terus bangun keintiman dengan Tuhan lebih dan lebih lagi melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepadanya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kau telah baik buat hidup kami Bapa. Di waktu-waktu yang lalu, bahkan sampai detik ini, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberkati setiap kehidupan kami Bapa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Sungguh kami berterima kasih buat cinta-Mu, buat berkat-Mu, buat kasih-Mu yang selalu Kau curahkan buat hidup kami Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami datang Tuhan. Satu kerinduan kami Bapa. Kami hanya rindu untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Tinggal dalam hadirat-Mu, merasakan kekudusan-Mu, merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau hadir, beracara sebebas-bebasnya di tempat ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, ibadah ini milik-Mu Tuhan. Engkau yang pimpin, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Mari bersama-sama kita mau katakan, amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari bersama-sama pujikan. Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus
Mari sekali lagi sama-sama pujikan. Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Ya Tuhan, tidak pernah Kau tinggalkan hidup kami. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Terima kasih Tuhan, hatiku teguh di dalam janji. Ya Tuhan, sampai kami melihat kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Mari bersama katakan, Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau meninggikan, mengagungkan Engkau dalam hidup kami. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Oh karya-Mu sempurna, ya Tuhan, ajaib dan mulia kasih-Mu Bapa. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya Katakan kasih-Mu terindah. Selama kasih-Mu terindah selamanya. Mari sembah Dia. Oh kasih-Nya begitu besar buat hidup kita. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kau baik dalam hidup kami, terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Penyertaan-Nya begitu sempurna bukan? Dia Allah yang menemani setiap hari-hari kita. Oh, Kau Allah Immanuel. Kau mengasihi setiap kami, memberkati langkah kami Tuhan. Oh, ya kami bersyukur ya Bapa. Oh, sempurna kasih-Mu Tuhan.
suaramu, angkat syukurmu di hadapannya. Oh, ya, na, 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 oh, kami nikmati Kau Tuhan di tempat ini. Oh, la, 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 la. Shia, la, 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 la. Ya, na, na, you say. Terima kasih Bapa, sebab Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Kau yang menjagai setiap hidup kami Bapa. Betapa kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat Tuhan. Selama 1 tahun penuh Kau memberkati hidup kami. Kau menemani setiap langkah kami Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Mari bersama pujikan. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahmu. Segala pujian dan syukur bagimu. Kau mulia Tuhan, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian bagimu Tuhan, pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari bersama kita pujikan dari awal. Kaulah pencipta hidup kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwa kami. Kau yang layak Tuhan, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami Bapa, pemilik hidup dalam kasih setiamu.
syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia Tuhan, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, mari lebih lagi katakan segala pujian bagi-Mu, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari jemaat Tuhan katakan segala pujian, pujian dan syukur bagi-Mu. Segala pujian yang mulia, kuduslah nama-Mu. Mari angkat tanganmu, sebab segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus kita. Yesus, Kaulah pujian bagi, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Dari
kedatangan. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan. Bersyukur karena Tuhan kita begitu baik dalam kehidupan kita. Dia yang menuntut setiap daripada kita. Dia yang selalu mengasihi setiap kita. Bahkan di awal tahun ini Tuhan, kami percaya Engkau pun ada bersama dengan kami. Selalu menyertai kami, selalu menuntun seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu
Tuhan malam hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, di tahun 2024, kali pada pertama dan perdana hari ini kami boleh beribadah di 2 malam. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah melewati 1 tahun, yaitu tahun 2023. Banyak mungkin kegagalan, banyak mungkin hidup kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Biarlah kasih pengampunan-Mu turun bagi kami. Kami memasuki tahun 2024 ini. Kami mohon Tuhan, berilah Tuhan supaya kami memiliki hati yang baru. Bukan hanya tahun yang baru yang kami jalani, tapi kami memiliki hati yang baru Tuhan. Roh yang baru berasal daripada Engkau Tuhan. Engkau berkata, Engkau sudah memberi roh yang terbaru dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu, mari terus beracara dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, urapi mulut lidah hamba-Mu. Biarlah hikmat-Mu, kuasa-Mu, pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan bukan dari kata-kata dan pikiran manusia. Semua berasal dari Roh Kudus. Mari Engkau berbicara sebebas-bebasnya. Sampaikan isi hati-Mu bagi umat-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru. Kalau hari ini kita perdana saudara ya, ibadah perdana di tahun ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, berbicara tahun 2024, tentu kita tahun 2024 adalah tahun yang tidak pernah kita tahu apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi kita nggak bisa memprediksi, ya. Kehidupan itu nggak bisa diprediksi. Orang bisa ketawa-ketawa sekarang, sebentar lagi bisa alami masalah, saudara. Saya mengingat waktu gempa bumi di Nias, saudara. Di Nias itu orang lagi omong-omong, ketawa-ketawa. Tiba-tiba dia pamit, dia pulang saudara ke rumahnya. Gempa bumi, itu orang tertimpa mati, saudara. Jadi tidak ada yang tahu hidup ini. Amin. Hidup adalah misteri. Misteri sesuatu yang rahasia. Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan. 2 jam ke depan, bahkan pulang dari tempat ini pun Anda tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan apapun yang terjadi di dalam bulan ini kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Saudara, jadi kita sedang menjalani di tahun 2024 ini bersama dengan Tuhan. Walaupun banyak orang-orang memprediksi, kalau secara politik, ya kalau saudara menonton TV, lihat berita-berita, banyak orang membicarakan tentang ekonomi bukan semakin baik tapi semakin susah secara ekonomi. Karena memang Alkitab sudah menulisnya saudara. Di dalam kitab Injil Matius 24, 25 itu bicara tentang akhir zaman. Dan kita ini saudara sudah berada di akhir zaman. Saudara tahu ketika zaman Yesus dan zaman para rasul sudah sering dikatakan bahwa apa? Bahwa akan terjadi kiamat, akan terjadi hari kedatangan Tuhan. Tapi sampai dari tahun zaman Yesus, zaman para rasul, zaman Bapak Gereja, belum juga datang Yesus saudara. Belum juga Yesus turun ke dunia. Tapi Yesus berkata tanda-tanda akhir zaman itu akan banyak, dunia akan mengalami kegoncangan yang besar. Ya, kita sudah menghadapi yang namanya corona 3,5 tahun. Ya, kita nggak tahu juga corona itu apakah juga salah satu penafsiran kitab Wahyu, ya kan? Karena nggak ada, kita melewati corona, saudara. Saudara bisa melewati waktu zaman corona, bisa duduk hari ini dan bisa hidup, bisa bernapas, adalah anugerah yang terbesar. Katakan amin. Kalau saya ingat saudara, teman saya yang cuci darah di rumah sakit 30% hilang semua saudara. Mati meninggal karena kena corona. Saya juga kena corona saudara ya. Tapi aku bersyukur sama Tuhan. Tuhan selalu meluputkan kita dari segalanya.
Kenapa kita diluputkan? Kenapa kita dibedakan? Itu jadi pertanyaan. Jadi corona bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang percaya Tuhan pun ada corona, saudara. Orang dunia bukan hanya mati kena corona. Pendeta pun banyak mati karena corona. Jadi artinya sesuatu yang terjadi di bumi ini Tuhan gak akan pernah membedakan si A, si B, si C. Tapi semua dipukul rata. Yang paling jelas dalam hidup kita, bagaimana hidup kita ini, sudahkah saudara siap setiap waktu, setiap saat ketika sesuatu terjadi dalam hidup saya dan saudara, saudara sudah siap. Amin. Ketika kita siap, saudara, ya, karena apa? Kematian itu nggak pernah janjian. Kematian itu nggak pernah janjian. Dan nggak pernah kita tahu kapan kita mati, bagaimana kita mati, seperti apa mati kita. Nggak pernah kita tahu, saudara. Kalau Yesus dia tahu kematiannya. Makanya dia sampai bilang sama bapaknya, kalau bisa bapak, cawan ini lalu dari hadapanku. Kenapa harus dia bilang cawan itu lalu? Karena dia tahu kematiannya cukup berat. Dia harus mengalami siksaan, saudara. Dia harus mengalami salib, mengalami tinju, ludah, diperolok-olok, saudara. Itulah sebabnya 3 kali dengan doa yang sama, kata-kata yang sama. Supaya cawan itu lalu dari hadapannya. Artinya apa? Dia nggak mau mati disiksa seperti apa yang dia sudah tahu. Itulah sebab saudara sampai dia meneteskan darah katanya. Karena sebuah pergumulan. Artinya hidup adalah apa? Sebuah pergumulan, saudara kasih Tuhan. Yang paling penting dalam hidup kita, hidup ini bukan masalah kita hanya mengejar sukses, mengejar uang, mengejar kekayaan. Tapi kejarlah keselamatan. Amin. Kejarlah masa depan Yerusalem baru. Amin. Karena semua apa yang kita punya itu tidak akan kita bawa. Ya, sukses boleh, tidak salah. Berhasil boleh, punya uang banyak boleh, silakan. Tapi Tuhan mau jangan sampai hatimu terikat kepada uangmu. Jangan sampai hatimu terikat kepada hartamu, kepada usahamu, kepada pekerjaanmu, kepada apa yang kau punya. Kalau itu saudara sudah mengikat kita, berarti saudara dan saya sudah bergeser nilai-nilai keimanan kita. Itulah sebabnya saudara jangan sampai Yesus yang sudah datang, yang sudah lahir, sudah mati, dan bangkit untuk menebus saya dan saudara. Jadi untuk itu saya mau kasih tahu, hidup saya dan saudara perlu penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kita. Amin. Dengan ada penyertaan Tuhan, maka hidup kita akan dijamin 100%. Bukan 99%, 100% saudara. Itu jaminan Tuhan. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 1. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Sudah dapat? Sama-sama kita membacakannya 1-2 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan apa? Menamakan siapa? Yesus. Karena huruf besar, dialah ini Yesus. Dialah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari mana? Dari dosa mereka. Lalu ayat 22, 1-2 ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23, sebenarnya 23 di pembahasan kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Jadi saudara, saya menyelidiki mulai kitab Kejadian sampai Perjanjian Baru. Belum ada itu nama Tuhan disebut. Dalam Perjanjian Lama itu enggak ada, saudara. Jadi kalau sebutan dengan Yahweh, ya, apalagi banyak ya sih, Adonai, banyak sebutan. Jadi sebenarnya bicara tentang nama Allah itu sebenarnya, ya, itu sebenarnya sebutan orang-orang yang percaya dengan dewa-dewa yang lain.
Jadi kalau negara lain, ini negara lain ini. Ya, negara lain. Mereka itu percaya yang namanya dewa-dewa. Dewa itu banyak, berbagai dewa. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, berbagai dewa, berbagai penyembahan, berbagai kepercayaan. Dan yang disimpulkan disebut mereka yang namanya Allah. Jadi kata Allah itu sebenarnya itu dari dewa-dewa, saudara. Itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya. Lalu orang Israel juga menyebut namanya Allah. Cuman Allah yang dikenal oleh orang yang tidak percaya Tuhan itu Allah kecil. Di dunia ini kan Alkitab bilang banyak Allah. Allah itu banyak, Allahnya kecil. Tapi Allah yang sesungguhnya itu adalah Allah yang besar. Siapa Allah yang besar? Pencipta langit dan bumi. Saudara tahu, pertama sekali yang langsung manusia bertemu dengan Tuhan, itu yang pertama Adam. Cuman Adam gak lama ceritanya, saudara. Karena apa? Diciptakan segambar serupa dengan Allah. Makanya dia bisa omong-omong dengan Allah. Karena masih sempurna. Bertemu dengan Allah. Berbicara dengan Allah di Taman Eden. Itu manusia pertama. Waktu dia sempurna. Ketika jatuh dalam dosa, hilang kesempurnaan, hilang gambar ingin kemuliaan Tuhan. Lalu saudara kasih Tuhan, yang kedua yang bisa berbicara dengan Tuhan adalah Musa. Musa ketika melihat Tuhan apa saudara? Tuhan bilang Tuhan bilang kepada Musa, tanggalkan kasutmu, bahwa tempat yang kau injak itu adalah kudus. Jadi Tuhan menampak seperti sinar yang sangat mulia, saudara. Sebenarnya kalau kita lihat Allah mati kita, gak ada orang yang bisa lihat Allah. Makanya dia bilang kepada Musa, aku adalah aku. Ya namanya siapa? Aku adalah aku. Jadi kata aku kan gak jelas siapa aku. Ya kan? Kalau Ridwan jelas itu nama, saudara. Kalau aku gitu. Kalau dipanggil aku kan bingung orang, saudara. Jadi aku adalah aku, itu kata Tuhan. Sampai berkembanglah nama Tuhan yang disebut mereka Yahweh, Adonai, Elohim. Itu menuju sebenarnya kata Allah yang berkuasa bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi Allah yang disebut bangsa Israel bukan Allah seperti yang mereka percaya. Tapi Allah yang disebut bangsa Israel adalah Allah yang dipercaya. Pencipta langit dan bumi. Lalu singkat cerita kemudian apa yang terjadi saudara kasih Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan tadi di dalam perjanjian baru kita bersyukur sebenarnya. Bangsa Israel berapa puluh tahun untuk bisa menunggu Mesias Juru Selamat. Sampai hari ini pun mereka rela untuk menunggu Mesias. Tapi mereka tidak percaya saudara Yesus itu Mesias. Harusnya kan Mesias itu Yesus. Buktinya mana? Waktu Yesus lahir, Herodes datang mendengar kabar bahwa anak manusia ada seorang anak kecil lahir, Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun yang lalu. Tergenapilah itu dalam perjanjian baru. Lalu ditanyalah ahli Taurat dikumpulkan sama Herodes. Ditanya imam-imam, ditanya apa lagi? Orang Majus, ditanya berbagai orang. Lalu satu pertanyaan dia bilang, di manakah seorang anak darah itu akan lahir? Juru kita ngomong apa? Di Betlehem, di kota Daud. Dan saudara tahu Yesus lahir di situ. Tentu dong harusnya mereka harus ke sana, siapa yang harus menyembah Yesus? Siapa yang harus membawa persembahan yang terbaik ke sana? Imam. Baru siapa? Ahli Taurat. Karena mereka golongan-golongan hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Ahli Taurat itu dia belajar harus hafal titik komanya untuk jadi seorang ahli Taurat. Wah, luar biasa, saudara. Dia hafal 5 kitab itu. Dari Kejadian sampai Keluaran. Dari Kejadian sampai Bilangan. Keluaran 2 kitab. Sampai Bilangan, saudara. Ternyata kalian masih sadar juga ya. Singkat cerita kemudian, saudara. Untuk jadi seorang ahli kitab, belajar mereka. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita kemudian. Harusnya sudah dijawab bahwa Mesias itu di situ lahir. Yesus itu di situ lahir. Yang dinubuatkan oleh Musa, dinubuatkan Yeremia, Yesaya, dan bukan hanya satu nabi yang menubuat. Nubuat itu sama, saudara.
Dan tempatnya sama. Itu yang disebut Yesus. Singkat cerita kemudian saudara kasih Tuhan. Hanya orang Majus lah yang pertama sekali yang datang memberi persembahan kepada Yesus. Bukan imam, orang Majus. Makanya orang Majus yang apa itu, yang melihat perbintangan itu. Itu orang Majus kan, orang perbintangan itu. Lalu apa? Ketika si Herodes bilang, kalau kamu nanti nemukan anak itu, sudah ke sana kamu, balik lagi ke saya, lapor ke saya. Lalu pergilah orang Majus ini. Makanya pertama sekali diberi persembahan apa? Kemenyan, emas-emas murni. Diberi yang terbaik untuk Yesus. Dipersembahkan yang terbaik kepada raja di atas segala raja. Yang lain tidak ada saudara yang persembahkan. Lalu apa? Si orang Majus ini mau balik ke Raja Herodes melaporkan bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Malaikat turun. Dikatakan jangan kau balik ke sana. Baliklah kau ke arah yang lain. Sampai dia pulang kampung di tempat lain gitu. Herodes itu dikerjai, diprank saudara. Akhirnya sampai Herodes marah. Orang Majus kurang ngajar, mereka kok nggak pulang-pulang nggak ada laporan. Ternyata udah pulang dari jalan yang lain karena malaikat yang suruh. Singkat cerita kemudian saudara, lalu lahirlah Yesus. Itulah hari Natal yang kita rayakan kemarin. Jadi sebenarnya Natal itu adalah kabar berita yang baik. Natal itu adalah kabar sukacita bagi kita orang percaya. Karena juru selamat yang dibuatkan berapa 4.000 tahun yang lalu. Kalau zaman Yesus kan 2.000, ya kan, ke zaman Musa 2.000. Jadi 4.000 tahun yang lalu Musa itu sudah dinubuatkan, sudah berbicara tentang juru selamat. Jadi kitalah yang menikmati saudara dalam zaman perjanjian baru. Bangsa Israel sibuk dengan macam-macam gaya cara mereka untuk mencari Tuhan. Makanya sebenarnya saudara, untuk bertemu dengan Tuhan itu adalah anugerah. Kasih karunia saudara. Kita ngomong dekat apa? Bangsa Israel dengan kita. Tidak ada apa-apanya kita. Bangsa Israel itu betapa banyak melihat mujizat Tuhan. Banyak melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Oh kita lo belum pernah kita lihat bagaimana Musa membela laut, gak pernah kita lihat. Ularnya Musa gak pernah kita lihat. Tongkat jadi ular. Iya kan? Tapi bersyukur saudara itu kenapa bisa percaya sama Yesus tidak lihat apa-apa. Itulah anugerah. Amin. Kenapa bangsa Israel yang sudah tiap hari bergelut dengan ketuhanan, berbicara dengan Allah, menyelidiki kitab, membicara tentang Tuhan, tapi sampai hari ini mereka nggak menemukan Tuhan. Makanya saudara, kalau seseorang tidak berjumpa dengan Yesus, dia tidak bisa mengenal Allah. Amin. Jadi hanya perjumpaan dengan Yesuslah kita bisa mengenal Allah. Banggalah saya dan saudara, kalau hari ini saudara bisa kenal Yesus secara pribadi. Bukan dengan kuat dan gagah kita. Bukan karena kita baik dari orang lain. Bukan juga karena kita lebih pintar dari orang lain. Orang dunia banyak lebih pintar dari saya dan saudara. Orang dunia banyak lebih jenius daripada saya dan saudara. Orang dunia banyak lebih kaya dari saya dan saudara. Tapi kenapa saya dan saudara dipilih oleh Tuhan? Amin. Namanya anugerah. Saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Pendekar iya. Pendekar yang diubah jadi pendeta saudara. Dan apa yang terjadi? Saya bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengubah saya tidak tahu masa depan saya. Saya tidak tahu kemana hidup saya. Saya tidak tahu tujuan hidup saya. Banyak loh manusia hidup tidak punya tujuan. Mereka asal hidup beraktivitas. Tapi ketika mereka nggak pernah memikirkan kalau mati kemana. Saya tidak pernah pikirkan kalau saya mati kemana. Nggak pernah memikirkan neraka dan surga. Tapi ketika Tuhan ubah saya, Tuhan tunjukkan, berarti fokus saya adalah Yerusalem baru. Surga yang sudah diberikan bagi saya dan saudara. Amin. Itu disebabnya Yesus berkata bahwa di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan aku kembali untuk membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Artinya saudara apa? Kedatangan Yesus sudah dekat. Apa yang orang percaya sudah lakukan? Apa yang harus gereja sudah lakukan? Apa yang kita semua lakukan? Apakah kita percaya Tuhan Yesus? Ya, tidak melakukan apapun. Apa kita gereja saudara dipanggil tidak melakukan apapun? Siapa itu gereja? Gereja bukan gedung. Gereja saya dan saudara. Gereja
kita adalah tubuh Kristus. Jadi kata gereja itu kita ini saudara. Gereja adalah eklesiologi. Eklesiologi artinya keluar. Untuk apa kita keluar? Untuk bersaksi, menyatakan kabar baik kepada dunia bahwa ada juru selamat yang bernama Yesus. Iya kan? Inilah visi dan misi Tuhan kepada gereja. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia pilih 12 rasul. Dia perlengkapi dengan Roh Kudusnya. Lalu mereka mengusir setan. Mereka menjamah orang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati bangkit. Diberi kuasa yang luar biasa. Untuk apa? Agar apa yang Yesus lakukan, murid-murid juga akan lakukan. Bahkan Yesus berkata, gerejanya harus lebih banyak melakukan daripada apa yang Yesus lakukan. Itu ada ayatnya. Lalu apa yang terjadi saudara? Ketika para rasul mengerjakan itu saudara, bayangkan. Rasul merintis sehingga dunia bisa mengenal Injil. Dan luar biasa Rasul Paulus saudara. Injil ke Asia, ini semua Injil bisa didengar. Orang Asia bisa dengar Injil. Bahkan Injil berangkat ke Eropa saudara. Orang Eropa bisa kenal Injil. Orang Asia bisa kenal Injil. Hampir semua saudara mengenal Injil. Kenapa? Jadi inilah visi Tuhan bagi gerejanya. Dipanggil 15, baru dipakai bapak-bapak gereja. Setelah dipakai bapak gereja saudara, bapak gereja kita lihat. Ya, walaupun banyak proses-proses yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Ada ajarannya yang menyesatkan, ada ajarannya yang enggak sesuai firman. Tapi Calvinisme saudara membuat 98 dalil saudara. Dipaku saudara. Kenapa? Karena gereja mula-mula sangat banyak tidak sesuai firman. Orang kalau berdosa harus minta ampun apa? Dibayar dengan uang. Jadi kalau dosanya besar, besar uang harus dibayar. Jadi harus pakai uang. Baru dosanya bisa ini. Dan diakui dosanya hanya kepada siapa? Kepada Paus. Sehingga diluruskanlah kebenaran itu. Makanya ada yang namanya Protestan. Diprotes. Jadi diprotes saudara, diluruskanlah kebenaran itu. Sampai dari kebenaran, mereka berpegang kepada yang namanya keselamatan. Sekali selamat tetap selamat. Lalu timbullah yang namanya karismatik daripada Arminianisme. Arminianisme bilang, masa sekali selamat tetap selamat. Walaupun orang berbuat dosa kok selamat. Melakukan yang jahat selamat. Dirubahlah itu saudara keselamatan. Menjadi apa? Keselamatan bisa hilang. Dibukalah gereja, itulah yang namanya karismatik. Itulah gereja yang kita pahami sampai hari ini. Dan karismatik ini adalah suatu gerakan yang luar biasa dari gereja-gereja lain. Jadi karismatik ini yang membuat banyak jamahan, lawatan, kesembuhan, ya, membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Ya, lewat kesembuhan banyak orang-orang yang percaya sama Yesus. Lewat kesembuhan, lewat mujizat, lewat marifat dari karismatik. Banyak orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu gerakan karismatik. Jadi semua apa yang saya ceritakan itu ada regenerasinya. Pertanyaannya, ini regenerasi kita, regenerasi akhir zaman. Apa yang kita sudah mau lakukan sama Tuhan? Apa yang sudah saudara mau ingin lakukan sama Tuhan? Apakah kita menjadi orang Kristen yang dipanggil, dipilih dan mendapat anugerah selesai? Apakah pemahaman kita juga hanya percaya Tuhan Yesus maka saya diberkati? Percaya Tuhan Yesus maka tokoku rame? Percaya Tuhan Yesus maka seluruh keluargaku disertai? Apa cuman itu saudara? Kalau cuman itu kita sangat sayang kematian Yesus. Jadi saya rindu kita semua dan Yesus rindu. Gereja Tuhan di tahun 2024 ini harus bangkit dari segala keterpurukan. Jadilah terang dan garam. Jadilah sinar kemuliaan Tuhan. Supaya sinarmu bercahaya di luar sana. Entah mungkin temanmu kuliah. Entah temanmu bekerja. Entah temanmu karir. Di perusahaan atau di mana. Sinar kemuliaan Tuhan boleh bercahaya di sana saudara. Ini hari ini saya tidak tahu.
Jadi saya tadi tiba-tiba saya broadcast saya di WA saya status. Biasanya jarang saya berstatus-status. Gak tahu kok tiba-tiba aja. Datang teman-teman saya yang cuci darah semua saudara. Tanya jam berapa kok Mbak? Saya bilang jam 7 ini live. Kau tonton saya. Mudah-mudahan dia tonton saya sudah. Dan apa? Itu soal biasa. Tapi bagi saya itu luar biasa sudah. Ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang harus kita bisa lakukan untuk bisa orang mendengar Injil. Banyak hal yang harus kita lakukan bisa orang diubahkan. Saya tahun baru waktu selesai di sini saudara. Ya. Karena saya sudah janji satu pendeta di daerah Ruko Manyar sana. Kebetulan tahun baru dia sampai jam 12. Dia bilang kau datang kita lagi makan-makan di sini. Jadi sebenarnya bukan masalah makan-makannya, di sini juga makan-makan saudara ya. Singkat cerita kemudian udahlah sekali-sekali karena aku janji, pergilah aku ke sana saudara. Pergi saya ke sana, tiba-tiba Pak Pendeta ini ngomong, ada 2 di sana orang yang tidak percaya Tuhan, suami istri. Ikut di acara itu, di acara Natalnya dia. Lalu dia tarik saya, tolong ini beritahu, kabarkan Injil. Saya jadi penginjilan di sana saudara. Jadi saya penginjilan, saya masuk ke ruang khusus. Kami konseling berbicara tentang Immanuel ini. Yesus. Bahwa hanya satu-satunya Yesus ini yang bisa menyelamatkan manusia. Dia adalah kalimatullah firman yang jadi manusia. Ya. Jadi makanya kalimatullah Yesus yang jadi manusia pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Walaupun saat ini saudara, banyak di YouTube. Ini yang saya sesalkan. Pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan. Gereja yang sudah bagus sama dengan gerakannya dengan kita. Tapi semakin dipakai Tuhan ini hati-hati. Semakin diberkati, semakin dipakai. Banyak saya lihat hamba Tuhan tambah aneh. Tambah aneh. Bilanglah tidak ada Tritunggal, yang ada Dwitunggal, dikurangi 1 saudara. Dikurangi 1. Bahkan YouTube-nya beredar di mana-mana. Mengatakan mempertahankan argumentasinya Tritunggal. Saya pernah kok bahkan ini di Paron. Karena itu waktu itu berhubungan dengan itu. Itu Alkitab sudah mengatakan di Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita, kata kita berarti itu bicara dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu Kejadian 1. Manusia belum tercipta, Tritunggal sudah ada, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Marilah kita. Kata kita, tentu Allah tidak sama dengan malaikat. Bukan malaikat itu. Kata kita, Allah tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita, kata kita di sini, itu bicara tentang otoritas Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sudah ada. Menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Bukti kedua, apalagi saudara? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Coba tampilkan apa ya ayatnya? Yohanes 1 ayat 1. Nah ini, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah terus. Yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan, ia pada mulanya berarti dari kejadian. Kejadian 1:26. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sudah ada. Lalu apa lagi? Terus. Nah ini. Sama-sama kita baca ini. 1, 2 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, firman itu. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 1. Roh Allah melayang-layang di atas laut. Tuhan berfirman laut jadi laut. Tuhan berfirman matahari jadi matahari. Jadi bumi, jadi semua. Cuman hanya berfirman saja saudara. Tapi manusia, Tuhan tidak berfirman. Diciptakan manusia dari tangannya langsung. Dibentuk debu dan tanah. Dihembuskan rohnya. Makanya hidup segambar dengan dan serupa dengan kita. Jadi kita ini orang yang hebat. Makanya sampai Tuhan belai saya dan saudara. Udah berdosa pun dibelai selamat. Kenapa? Dia sayang. Karena kita gambarnya Tuhan. Amin. Kita ini gambarnya Tuhan.
Dia suka semua manusia itu tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Itulah visi Kejadian. Dan itulah sebabnya Yesus harus turun ke dunia karena enggak ada yang bisa menyatakan visi itu selain harus Allah jadi manusia. Dia berbahasa manusia, berkata-kata manusia, merasakan seperti manusia. Dia lapar, dia haus, dia sakit. Ya kan? Dia juga mengalami ketakutan. Pernah takut. Kenapa? Ketika mau disalib makanya dia berdoa 3 kali. Secara jalur manusianya saudara. Naluri manusia. Dan apa yang terjadi? Makanya dikatakan tadi tidak ada seorang pun yang tercipta tanpa dia. Jadi kalau kita enggak. Ini ya ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Inilah sebenarnya yang dimaksud Immanuel ini ayat 14. Sama-sama 1 2 ya. Firman itu apa? Telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jelas anak tunggal. Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Memberi anaknya yang tunggal, ya ini anak tunggal. Makanya inilah Yesus, ini adalah Tuhan firman yang jadi manusia. Ya, makanya itulah sebabnya tadi dikatakan di ayat ini. Pembahasan kita di ayat 23 ini. Ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Malaikat ini bicara kepada siapa? Kepada Yusuf. Malaikat ini bilang, dia kan coba mau meninggalkan Maria. Diam-diam mau meninggalkan Maria. Karena Maria ini belum diapain, udah hamil gitu kan. Belum diapain masih tunangan udah hamil. Ya wajarlah manusianya kan. Wih kok bisa hamil? Kan waktu itu belum ada Roh Kudus, belum ada apa. Tapi diteguhkan dengan ayat ini. Lalu datang malaikat. Ketika dia mau menceraikan, mau meninggalkan Maria didatangi. Bahwa ini tadi ayat ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Malaikat ini ngomong ke Yusuf. Jadi ada kata Yesus. Jadi kalau kita mau percaya siapa nama Tuhan? Siapa nama Tuhan saudara? Yesus. Jadi nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Yang berkuasa di surga, di bumi sampai ke bawah bumi. Itu di apa itu? Filipi 1 ayat 9 atau 8 itu. Coba. Filipi 1. Nah. Sebab Allah adalah saksiku. Apa ini? Filipi 1 ayat 9. Kok Filipi ya? Kelirunya ini. Filipi. Di surga, di bumi, di bawah bumi. Di mana? Filipi berapa itu? Lupa saya. Di Filipi 3 atau Filipi berapa? Di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Filipi? Oh Filipi 2. Ah iya, salah satu ayat. Ini tiba-tiba tadi muncul ini. Filipi 2. Ayat 9 dulu. Ayat 9 dulu. Ah, dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lalu ayat 10 ini. Supaya apa? Sama-sama kita baca. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terus. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi di surga, di bumi, di bawah bumi. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Jadi itulah sebabnya dikatakan sebut dia Yesus. Baru ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Maksudnya apa? Yesus itu harus datang ke dunia. Yesus itu harus lahir. Kenapa dia lahir? Untuk menggenapi semua nubuatan Nabi yang ada di Alkitab. Itu ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Harus. Jadi ini penggenapan. Lalu 23.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, Allah yang menyertai. Jadi Yesus itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita memiliki Immanuel, Yesus dalam hidup saya dan saudara. Berapa banyak orang Kristen membuat Yesus tertidur. Ingat, waktu Yesus dengan murid-muridnya di satu perahu, Yesus tidur. Lalu badai datang, gelombang datang, goncanglah saudara perahu itu, masuklah air ke dalam, semua panik, bahkan semua akan panik akan mau mati. Tidak tahu kalau Yesus di dalam. Lalu mereka bangunkan itu Yesus. Ya, ketika Yesus dibangunkan, Yesus bilang, kenapa kamu orang yang tidak percaya? Berapa lama lagi aku bersama dengan engkau? Dia cuma bilang apa? Hai badai, diam. Diam saudara. Angin yang kencang, diam semua saudara. Jadi angin semua saudara. Jadi semua badai kehidupan ini Yesus bisa buat diam, bisa diperintahkan saudara. Cuman untuk kita memasuki tahun 2024 ini, ya, apapun badai yang kau hadapi, ini kata kuncinya. Jangan buat Yesus tertidur di perahumu. Apa itu artinya Yesus tertidur? Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun doa-doamu saudara. Bangun relasimu. Semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat terus dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kalau kita sudah dekat Tuhan, oh luar biasa saudara. Ya, masalah datang, badai datang, tetap kita ketawa, sukacita. Kenapa? Bukan sukacita bukan karena kita gila saudara. Ketawa bukan karena gila. Karena apa? Ada sukacita, orang bersukacita itu, sukacita itu bagian dari iman. Iya kan? Bagian dari iman. Banyak orang percaya ketika ditimpa badai, yang datang apa? Bukan sukacita, marah. Iya kan? Marah, maki-maki. Iya kan? Apalagi? Meso-meso. Bahkan banyak hal segala macam. Artinya apa? Sukacita itu bagian dari iman. Jadi ketika badai datang dari hidupmu, gak usah kau meso-meso saudara. Gak usah kau ngomong ini. Udahlah, sukacita kau udah masih sejahtera. Belajar kita saudara, amin. Ya, kita belajar terus dekat dengan Tuhan. Makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya datang keselamatan, gunung batu dan pertolonganku. Siapa yang bisa jamin kita di dunia ini? Gak ada kan? Corona sudah kita lihat, gak ada yang bisa. Orang yang terkaya, dokter yang terkenal, profesor, ahli-ahli, gak ada satupun yang bisa mengatasi corona. Iya kan? Hanya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa mengatasi saudara. Jadi kita bersyukur, dia bisa mengendalikan semua keadaan. Dia bisa mengendalikan badai sehebat apapun, dia bisa katakan diam. Angin sekencang apapun yang menerpa kita, dia bisa bilang diam. Kenapa? Karena dia Immanuel, Allah yang menyertai. Jadi saudara, bagi diri saya dan dirimu, Tuhan itu ada dalam diri saya dan diri kita. Banyak orang-orang Kristen ini nggak percaya Allah dalam hidupnya. Banyak orang Kristen ini nggak mengaku bahwa di dalam dirinya ada kuasa. Paulus berkata, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah baik suci baik Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam diri dalam hidupmu. Dan Roh Kudus yang ada dalam hidupmu adalah roh yang lebih besar segala roh yang ada dalam dunia ini. Artinya apa? Kita bisa menaklukkan semua masalah itu bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya tidak tahu persoalan apa yang saudara hadapi. Ya, kalau mungkin doa-doamu belum terjawab dari tahun 2023 sampai awal 2024 ini, 2024. Pergumulanmu tahun 2023 belum terjawab sampai hari ini. Jangan kau kehilangan sukacita. Jangan kau mundur sama Tuhan. Ya, diberkati tidak diberkati, tetaplah kau sukacita sama Tuhan Yesus. Amin. Ditolong tidak ditolong, engkau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Sakitmu disembuhkan tidak disembuhkan tidak jadi persoalan. Ya, engkau tetap berkata Yesus yang terbaik dalam hidupku, Yesus yang termanis. Mari saudara. Ya. Jadi itulah yang membuat kita kuat. Saya kalau nggak ada mungkin Yesus, wah, mati sudah, hancur hidup ini. Makanya Yesus membuat kita kuat. Yesus membuat kita menopang kita. Jalan 10 tahun cuci darah saudara.
badai, maut, gelombang, angin ribut, angin sepoi-sepoi juga. Semua sudah saya hadapi, saudara. Nyawa di ujung tanduk pun Tuhan ada di sana. Amin. Saya, saudara, bersyukur sama Tuhan. Makanya memasuki tahun baru itu, tahun baru ini, aku bersyukur sama Tuhan. Aku ingat dulu, saudara, masa-masa sesak saya tahun 2016. Mau memasuki 2017. Oksigen saya ada di bawah, ada di rumah. Siang oksigen saya habis di sana, di rumah. Saya ditinggali Mary karena tanggal 31 sibuk di bawah tuh. Diurusi gereja, urusi yang lain-lain. Saya ditinggal habis oksigen. Bayangkan, pakai oksigen nyawa sudah di ujung tanduk, tambah tidak ada oksigen. Mati sudah, tinggal mati saja. Saya berpikir tahun itu, saudara, 2016. Saya merasakan secara manusia aku mati. Kenapa? Tidak ada lagi oksigen. Habis oksigen. Jadi saya berpikir begini. Saya telepon istri saya dan saya telepon juga Pak Sam. Tujuan saya telepon Pak Sam bukan untuk apa. Saya berpikir sebelum saya mati, Pak Sam doakan saya tenang di Yerusalem baru. Itu tujuan saya. Serius, saudara. Karena aku rasa itu udah, oksigen itu sudah enggak ini, sudah buntu. Lalu saya pikir sudah habis oksigen. Tahu oksigen di mana diambil? Di Genjeran. Ngambilnya PP bisa 1,5 jam. Dari sini ke rumah saya, ya kalau lancar bisa 20 menit. Kalau nggak lancar 30 menit. Itu datangnya ke sana. Dari sana ke Genjeran sana 1 jam. Ngisinya lagi. Tinggal tunggu mati. Saya berpikir mati saja sudah. Tapi sebelum mati, ya masuklah di Yerusalem, didoakan dulu gitu. Biar tenang matinya. Dan saudara tahu, itu sungguhan saudara tahun 2016. Saya waktu didoakan malah Pak Sam ngomong, kamu pendeta. Saya diseneni, saudara. Orang semua mati diseneni lagi. Roh Kudus ada dalam hidup kok pendeta, tidak perlu takut. Mari gitu didoain saya. Setelah doa baru saya yakin dan tahu. Loh, kadang-kadang kita nggak sadar loh. Ketika Pak Sam ngomong dalam diri adalah Roh Kudus. Tahu saudara, setan ngomong apa? Bolak-balik saya dengar setan mati. Mati kau, sudah. Mati sudah kau. Sudah mati. Saya dengar tiap hari setan di kuping saya. Saya bilang, roh yang ada dalam diri saya adalah roh yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Dalam nama Yesus, roh kematian, roh apapun kau ikat, patahkan, usir, pergi keluar dari hidupku. Woi, bisa napas saudara. Oksigen datang bisa napas. Sebelum oksigen pun sudah bisa napas. Jadi yang mengatur napasmu bukan oksigen, Tuhan Yesus yang ngatur napas. Serius, Tuhan Yesus yang ngatur napas, bukan oksigen. Bisa saya napas. Dan istri saya tanya, malam itu kan tanggal 31. Kamu mau ke gereja apa tidak? Masuk saya malam-malam sendiri di sana, saudara. Saya bilang ke gereja. Kalau saya mati biar mati di gereja, saya bilang. Di rumah Tuhan. Kan banyak yang angkat ke dijasa. Kalau di rumah siapa yang angkat? Gak ada orang tahu tuh. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan ini luar biasa. Dulu ya, tahun waktu itu jam 12 sebelum, kan biasanya Pak Gembala kita mintalah sesuatu sebelum kita masuk. Saudara tahu saya dengan istri bergandengan tangan di belakang, itu menangis dan mencucurkan air mata, saudara. Ketika kami berdoa tuh, saudara, minta apa? Aku bilang sama Tuhan, aku tidak minta emas dan perak. Aku minta buat aku sehat. Beri aku kesehatan, aku bisa melayani, menyenangkan, menyukakan hatimu selama aku hidup. Supaya hidupku berguna untuk kemuliaanmu. Itu tak aku doakan. Gak ku minta harta. Karena aku sehat itu cukup bagiku. Aku bisa melayani engkau, menyenangkan, menyukakan hatimu. Itu Tuhan kasih sampai sekarang, saudara. Sejak itu tahun baru, saya cuci darah berangkat sendiri, saudara. Biasanya kan waktu saya masalah kan ditemani istri. Berangkat. Dan di situ mulai pemulihan sampai hari ini. Tuhan jawab doa saya, saudara. Jadi Tuhan kita adalah Immanuel. Allah yang menyertai kita dalam segala hal. Nyawa di ujung tanduk pun dia ada di sana. Di dalam kegelapan, di dalam apapun lembah gelap, di situ ada dia. Pernah kan ada Mazmur 139? Daud berkata, dalam dunia kegelapan engkau ada di sana. Bahkan di bawah bumi yang tersembunyi, engkau juga ada di sana. Jadi Immanuel ini, dia ada dalam seluruh aspek kita. Amin.
Kesaksian terakhir saudara. Jadi saudara tahu, saya pernah masuk di belakang ini. Sama kejadiannya. Napas 10%. Aku merasa hari itu aku mati. Jadi berkali-kali saya merasa aku mati saudara. Karena apa? Memang, aduh janganlah kalian rasakan saudara. Soro saudara, biar aku aja yang merasakan. Dan apa? Ketika itu saya ini taruh oksigen 8. Itu kan ada sampai ukurannya. Kalau 10 itu sudah kayak tambal ban. Gitu. Penuh, tapi nggak masuk saudara. Masuknya hanya berapa persen. Jadi itu 10%. Capek semua badan saya. Duh, kalau kita susah bernapas, badan capek semua saudara. Capek semua badan. Dan apa? Nggak punya kekuatan. Saya merasa kuat hari itu mati. Singkat cerita kemudian, saya pesan sama istri saya. Saya bilang, satu permintaanku, kau layanilah Tuhan sungguh-sungguh. Kedua, pesanku, waktu itu masih Joshua, belum ada Kaleb saudara. Masih di padang gurun waktu itu. Kaleb belum lahir. Dan saudara tahu, ketika Joshua, apa yang terjadi? Ku bilang, bawa anakmu melayani Tuhan. Semua anakmu harus melayani Tuhan. Itu aja pesanku, melayani Tuhan lagi dan sungguh-sungguh. Ketemulah kita di Yerusalem baru. Sudah janji. Dan saudara tahu, langsung Mary nangis, saya nangis. Kami nangis berpelukan seperti sinetron saudara. Cuma nggak ada di situ yang kamera. Kalau ada kamera bisa jadi apa saudara? Sutradara saudara. Film saya bagus sebenarnya kalau saya buat cerita di TV. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita kemudian saudara. Kami berdoa, bernyanyi dan berdoa. Kami minta kemurahan Tuhan. Tiba-tiba saudara tahu. Saya dilawat Roh Kudus. Napas yang 10% yang saya berpikir hari itu mati. Mary juga berpikir aku harus mati dan aku berpikir juga hari itu aku mati. Pelukanlah kami. Karena apa? Sudah aku kasih pesan terakhir. Jadi istri saya berpikir, aduh tambah dia teriak di sana saudara. Singkat cerita kemudian, kami berdoa, dia berdoa, didoakan saya saudara. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Napas saya yang buntu tadi, hidup lagi saudara. Hidup lagi saya. Tepuk tangan dulu saudara sama Tuhan saudara. Pemain musik maju ke depan. Dan itulah sebabnya dikatakan tadi, Immanuel Allah menyertai kita. Jadi saya mau kasih tahu. Saya rindu saudara. Mari semua bangkit berdiri. Kita semua mau dekat dengan Tuhan. Beserta dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa dialah satu-satunya yang terbaik dalam hidup kita. Makanya saudara, kenapa saya sampai hari ini tidak takut sama siapapun. Tidak takut apapun. Karena aku tahu kalau Yesus di hidupku, Yesus di pihakku, tidak ada orang yang bisa melawan kita. Orang Ambon bilang, seng ada lawan. Seng ada lawan ale. Jadi gak ada yang bisa melawan kita. Makanya Rasul Paulus bilang, kalau Yesus di pihakmu, tidak ada yang bisa melawan kita. Kelaparan kah, gempa bumi kah, tsunami kah, corona kah, apa kah. Tak ada yang bisa melawan kita kalau Yesus di pihak kita. Yang penting, jangan pusing saudara memasuki tahun 2024 ini. Ini pesan firman hari ini. Jangan pusing saudara, jangan buat kekuatanmu, jangan buat pikiranmu, jangan buat seluruh kemampuanmu. Kalau saudara berjalan dengan kemampuanmu, kekuatanmu, dengan pikiran, kau capek saudara. Jalan-jalan di tempat, lari-lari di tempat. Kalau lari di tempat kan nggak nyampe-nyampe saudara. Kalau jalan di tempat juga nggak nyampe-nyampe. Nah biar nyampe semua apa yang kau cita-citakan, apa yang kau gumulkan, melekatlah dengan Tuhan, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Sukakan, senangkan hati Tuhan. Itu aja saudara lakukan. Yang layani Tuhan lebih semangat leh. Beritakan Injil, saksikan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Karena dia Immanuel Allah menyertai saya dan saudara. Amin firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu,
hatimu hari ini. Saya berdoa untuk saudara hari ini. Mari saudara kita renungkan firman Tuhan. Ketika saudara memasuki tahun 2024 ini, jangan engkau mengandalkan kekuatanmu. Jangan engkau pernah mengandalkan pikiran, mengandalkan apa yang ada padamu. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, maka engkau akan jalan di tempat. Engkau kelihatannya lari, tapi engkau lari di tempat. Hidupmu akan mutar-mutar seperti orang bangsa Israel yang mutar-mutar, yang harusnya 2 minggu sampai ke tanah Kanaan dari tanah Mesir, tapi harusnya 40 tahun berputar-putar karena mereka tidak mau diproses dan tidak mau mendekat kepada Tuhan, tidak mau percaya. Mari saudara kasih Tuhan, Yesus sudah datang dan mati buat saya dan saudara. Dia lari di tempat yang paling hina, bahkan dia mati untuk saya dan saudara. Dia dibunuh, disiksa, diludahi, darahnya tercurah. Bahkan dia berkata sudah selesai. Dia menyelesaikan semua perkara di dunia ini. Kalau keselamatan dia belai untuk saya dan saudara. Dia belai surga untuk saudara bisa dapatkan. Apalagi masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah apapun yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan engkau sedetik pun. Dia tidak pernah jauh daripada engkau. Tapi engkau sendiri yang selalu meragukan dia. Engkau jauh, engkau tidak percaya. Engkau selalu bersungut-sungut, engkau tidak bersuka cita, tidak pernah mengucap syukur. Kadang-kadang kita berjalan dalam lembah kegelapan. Kadang kita berjalan di dalam angin ribut. Ketika murid-murid Yesus berjalan di angin ribut, ada Yesus di sana. Kadang-kadang kita ada Yesus, tapi Tuhan izinkan angin ribut, Tuhan izinkan perahu mau tenggelam, supaya imanmu, pengharapanmu, hatimu tetap mengandalkan Yesus, membangunkan Yesus, memiliki hubungan yang erat dengan Yesus, supaya Immanuel menyertai hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kecil bagi dia untuk semua masalah. Dia sudah berkata, dia sudah berjanji. Mari saudara, fokuslah sama Tuhan. Melekatlah hatimu, cari perkenanan. Bagaimana bisa menyukakan, menyenangkan hati Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari besok akan lebih baik dari hari ini. Engkau terus akan lebih baik. Bagaimana terus engkau baik, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Pernahkah engkau memikirkan bagaimana hati Tuhan itu boleh disenangkan, disukakan? Kenapa kita harus sibuk dengan pemikiran kita, dengan kebutuhan kita, dengan ambisi kita, dengan semua apa yang kita miliki, tanpa kita pernah memikirkan bagaimana hati Tuhan. Tuhan sedih kepada gerejanya kalau kita tidak melakukan apapun. Tuhan menangis kalau gereja diam. Tapi Tuhan berbahagia kalau gerejanya bergerak, bangkit dari segala keterpurukan. Jadilah garam dan terang, sinar kemuliaan Tuhan. Tidak usah takut dengan masalah pergumulan. Tanpa engkau meminta, Tuhan pulihkan ekonomimu. Tanpa engkau berdoa, usahamu diberkati, kesehatanmu dipelihara, seluruh hidupmu dijamin. Asal engkau fokus untuk melayani Tuhan. Fokus bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Angkat tanganmu, saya akan berdoa untuk saudara hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi seluruh kehidupan kami di tempat ini. Kesempatan tidak pernah 2 kali, kesempatan sekali Tuhan. Firman yang kau berikan hari ini tidak akan pernah terulang lagi Tuhan. Pesan yang kau berikan hari ini tidak akan pernah terulang dengan sama lagi Tuhan. Kami buka hati kami, anak-anakmu, hamba-hambamu semuanya Tuhan. Biar kami memasuki tahun 2024 ini supaya kami tidak capek, lelah. Biar kami Tuhan tetap melekat bersama dengan Engkau Tuhan. Luruskan hati kami, luruskan seluruh pengharapan kami, hanya berjalan di dalam Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan di luar relmu Tuhan. Supaya kami tidak berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Kami mau berjalan di dalam kehendak-Mu yang terbaik Tuhan. Berilah kami hati yang boleh menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Beri kami hati yang boleh peduli akan jiwa-jiwa. Beri kami hati yang boleh bersinar, hati yang boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan kami garam, jadikan kami terang, jadikan kami sinar kemuliaan-Mu. Dunia yang gelap membutuhkan sinar dari gereja-Mu, dari seluruh kami anak-anak-Mu. Kami mau bersinar Tuhan di tengah dunia kegelapan ini. Berilah kami keberanian Tuhan, berilah kami hikmat supaya kami jadi berkat.
biarlah hanya nama-Mu kami sukakan di muka bumi ini. Ampuni kami selama ini selalu kami memikirkan tentang apa yang terbaik untuk kami, tanpa kami memikirkan apa yang terbaik untuk Engkau. Berkati kami Tuhan, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi katakan. Syukur buat berkat yang telah kami terima itu. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kehidupan kami. Bahkan Kau menuntun kami lewat firman-Mu Tuhan yang sudah Kau sampaikan bagi kami Tuhan, yang tertanam di tanah hati kami. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami menjadi suatu kesaksian yang hidup Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Allah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Karena kami percaya kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut lagi menghadapi 2024. Karena kami tahu Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan belajar memberikan persembahan yang terbaik. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan.
Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Berikut ini akan kami tampilkan informasi pembangunan Bethany Tower of Christ. Bagi jemaat yang tergerak untuk ikut menabur, Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. GBI Bethany Tower of Christ akan mengadakan wisata rohani ke Israel pada bulan Oktober atau November 2025. Perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 10 hari dan akan mengunjungi 24-30 destinasi dengan biaya sebesar $3.000. Bagi Anda yang berminat untuk ikut, Anda dapat mulai menabung pada bulan Januari 2024 ke rekening USD Gereja. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Mary atau Ibu Oni. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Boleh diberkati pada malam hari ini, boleh lambaikan tanganmu saudara. Kita percaya tahun ini Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi buat hidup kita, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita memujikan Yesus, lakukan perkara-perkara besar dalam hidupku. Yesus, Satu-satunya Allah, satu-satunya Allah yang layak disembah. Kan ku agungkan Yesus, Yesus, lakukan perkara-perkara besar gimana pujian ini saudara? dalam hidupku. Dia akan lakukan perkara-perkara besar. Yesus, satu-satunya Allah yang layak disembah. Kan ku agungkan dan Sekali katakan, Yesus, lakukan perkara-perkara besar dalam hidupku. Yesus, Yesus, satu-satunya Allah yang layak disembah. Kan ku agungkan cinta, Jesus worthy is your Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Oleh karena Immanuel, maka itu kami selalu disertai Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pastor Lidman, pakai dia di mana-mana untuk mempermuliakan nama-Mu. Orang akan melihat mujizat demi mujizat itu terjadi. Bagimu tak ada mustahil Tuhan. Manusia memang terbatas, tapi kalau disertai Engkau bisa menjadi tak terbatas. Nyatakan kuasa-Mu. Berkati orang benar selalu disertai. Anak cucu, cicitnya, keturunannya pasti disertai Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat yang tak sempat hadir juga. Lawat mereka mungkin luar kota, luar pulau dan luar negeri. Sertai mereka Tuhan yang Kau cintai. Pak mereka datang minggu depan ke rumah-Mu ini. Yang dimana
rutin datang dan bersaksi dan berkata Tuhan itu baik. Mereka diberkati, mereka diberi kesehatan dan namamu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati yang hadir pada malam hari ini. Kami juga mendengar tentang firman-Mu. Kami ingat Tuhan, firman-Mu sekali yang ditanam dalam loh daging kami. Sehingga sampai selama-lamanya Engkau menyertai kami. Terpujilah. Mari angkat tangan seorang, angkat wajah seorang untuk menerima, untuk ikut doa di mana saya doa. Tuhan Yesus, aku mau Tuhan, Immanuel itu selamanya ada dalam diriku. Karena aku percaya, aku milik-Mu Tuhan. Mulai hari ini, aku mau belajar untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Supaya aku tahu bahwa aku dituntun oleh Engkau. Dan aku pasti selamat. Dan aku pasti diberkati. Dan tubuhku juga sehat. Sampai Tuhan Yesus datang. Aku sehat. Keluargaku juga diberkati. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Saling mengampuni. Saling memberkati. Saling mengerti. Dan diberkati Tuhan. Dan juga pekerjaan apapun. Aku mendengar firman-Mu. Aku mendengar suara-Mu. Aku diberkati. Sukses di bumi selama di surga. Karena aku disertai Tuhan. Karena aku diberkati Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sekarang angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Saudara-saudaraku, kita telah berdoa. Doa saudara saya itu didengar oleh Tuhan. Karena Immanuel tadi sudah beserta kita. Mari kita belajar mulai hari ini mendengar suara Dia yang ada di dalam diri saudara. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan engkau akan melihat berkat-berkat besar itu turun padamu. Dan jalan-jalanmu semua disertai Tuhan. Sekarang saudaraku terimalah berkat itu, damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik itu, yang selalu menepati janji dan firman-Nya, yang tidak pernah gagal itu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua telah menerima berkat dari Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati Immanuel dan beserta. Amin. Engkaulah Tuhanku yang telah lahir ke dunia. Yesus, Engkaulah Rajaku yang berkuasa atas segala-galanya. Luruskan jalan selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan Kau mulia. Bersama kami nyatakan Kau mulia. Bersama kami